podcast Nur Ayuni. Di sini aku akan menjelaskan tentang Momoyo Es Krim. Momoyo Es Krim dan Fruity adalah sebuah perusahaan makanan dan minuman yang mengkhususkan diri dalam produksi es krim dan teh buah segar. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan menyajikan produk yang berkualitas tinggi dan menyegarkan bagi konsumen. Dengan bahan-bahan terbaik dan resep yang inovatif, Momoyo menghadirkan produk yang menyegarkan dan lezat untuk semua kalangan. Nah, yang pertama kita bahas adalah analisis kebutuhan informasi. Yang pertama ada riset pasar, yaitu memahami tren minuman terkini, preferensi konsumen, dan persaingan pasar. Ini mencakup studi tentang popularitas rasa, kebutuhan konsumen, dan analisis kompetitor untuk menentukan posisi produk kita. Yang kedua ada profil pelanggan, yaitu menganalisis demografi, psikografi, dan perilaku pembeli dan pelanggan. Nah, profil pelanggan ini membantu memahami siapa target pasar kita, gaya hidup, dan nilai mereka, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Nah, analisis kebutuhan informasi. Yang ketiga yaitu analisis operasional, di mana kita mengevaluasi alat produksi, manajemen persediaan, dan logistik untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional. Analisis ini melibatkan penilaian proses produksi, pengelolaan stok bahan baku, dan distribusi produk pasar. Yang keempat yaitu analisis keuangan, di mana kita menganalisis biaya produksi, profitabilitas, dan arus kas untuk memastikan kesehatan finansial perusahaan. Nah, analisis keuangan ini mencakup penilaian biaya yang dikeluarkan dalam produksi, margin keuntungan yang dihasilkan, dan pengelolaan keluar masuknya uang. Next, kita bahas pengembangan persyaratan sistem. Yang pertama ada fungsionalitas sistem, yaitu menentukan fitur-fitur yang dibutuhkan untuk mendukung operasi bisnis. Misalnya sistem pemesanan, manajemen persediaan, dan pelacakan pengiriman. Ada juga antarmuka pengguna, yaitu memastikan desain antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan oleh staf. Pertimbangkan juga untuk berbagai level pengguna seperti admin, karyawan, dan juga pelanggan. Pengumpulan persyaratan sistem yang kita bahas selanjutnya yaitu integrasi sistem, di mana kita menentukan sistem eksternal yang perlu diintegrasikan seperti sistem akuntansi dan e-commerce, memastikan compatibility dan alur data yang lancar antar sistem. Baik, perkenalkan nama saya Alfiana Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi perusahaan. Nah, dalam perancangan sistem informasi perusahaan kita memiliki 4 hal yang paling penting. Yang pertama itu ada arsitektur sistem, yang mana untuk memilih hal ini harus sesuai dengan kebutuhan dan skala bisnis dalam perusahaan minuman seperti Momoyo yang dapat beroperasi dengan efisien dan efektif. Nah, untuk kebutuhan bisnis, setiap perusahaan memiliki kebutuhan bisnis yang unik. Untuk Momoyo, kebutuhan mungkin mencakup manajemen rantai pasok, pangan, kualitas, distribusi, dan penjualan produk minuman. Dan skala bisnis mengacu pada ukuran perusahaan dan volume operasionalnya. Momoyo mulai sebagai bisnis kecil dengan produksi dan distribusi terbatas, tetapi seiring bertambahnya waktu, kebutuhan dalam hal tersebut sangatlah penting. Nah, dengan memiliki arsitektur sistem yang sesuai, Momoyo dapat memastikan bahwa mereka memiliki infrastruktur teknologi yang mendukung. Selanjutnya yang kedua itu, kita ada database design. Nah, untuk database design ini kita harus merujuk dari struktur database agar diorganisir dengan baik. Dengan merancang database yang terstruktur dan efisien, Momoyo dapat mengelola data mereka secara lebih efektif untuk memastikan bahwa informasi penting tersedia saat dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga itu ada UI atau UX design. Dengan merancang UI atau UX yang ramah dan mudah digunakan, Momoyo dapat memastikan bahwa pengguna memiliki pengalaman yang positif saat berinteraksi dengan sistem atau aplikasi, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, yang terakhir kita ada pemilihan teknologi. Dengan memilih platform, bahasa pemrograman, dan framework yang tepat, Momoyo dapat memastikan bahwa sistem atau aplikasi yang mereka kembangkan akan memenuhi kebutuhan bisnis.
selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana implementasi sistem bisnis. Yang pertama ada fase pengembangan, menentukan tahap pengembangan sistem mulai dari desain hingga pengujian. Nah, pada tahap ini kebutuhan bisnis dan teknik diidentifikasi serta didokumentasikan, kemudian sistem dirancang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Sistem diimplementasikan dan siap untuk digunakan untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan bisnis berfungsi juga dengan baik. Nah, selanjutnya ada pelatihan staff, yaitu melatih staf untuk menggunakan sistem dan memahami fitur-fitur yang ada di perusahaan Momoyo untuk memastikan semua karyawan memakai cara dari sistem baru yang telah diajarkan. Nah, dengan pelatihan yang memadai, karyawan Momoyo akan lebih siap dan percaya diri dalam mengoperasikan sistem informasi yang ada. Selanjutnya ada migrasi data, yaitu memindahkan data dari sistem lama ke sistem baru. Integrasi data ini tetap terjaga langkahnya. Itu sangat penting untuk memastikan bahwa data histori dan operasional Momoyo tersedia dan dapat diaktifkan secara efektif, dan sistem informasi yang baru untuk mendukung kelancaran operasi bisnis tanpa kehilangan informasi penting. Selanjutnya peluncuran sistem, yang mana meluncurkan sistem baru secara bertahap atau langsung ke seluruh perusahaan. Tahap ini mendukung teknis yang harus siap dengan menangani masalah yang muncul. Selanjutnya terakhir ada dukungan teknis, yang mana dengan memberikan dukungan teknis kepada staf selama fase implementasi. Tim harus siap merespon pertanyaan dan masalah bug yang diajukan oleh pengguna, serta memastikan bahwa setiap gangguan diselesaikan dengan cepat dan meminimalisir terjadinya kesalahan yang fatal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya pelatihan dan dukungan penggunaan sistem. Pelatihan dan dukungan penggunaan sistem adalah aspek penting dalam menerapkan sistem baru yang sukses. Dengan menyediakan pelatihan dan dukungan yang berkualitas, organisasi dapat membantu pengguna memahami dan menggunakan sistem baru dengan cepat dan mudah, sehingga mengurangi risiko dan tantangan yang terkait dengan penerapan sistem baru. Nah, ada 4 cara pelatihan dan dukungan penggunaan sistem. Yang pertama, dokumentasi. Memberikan dokumentasi yang komprehensif dan mudah diakses. Maksudnya itu membuat panduan tertulis yang lengkap dan mudah dipahami baik oleh pengguna, di mana menyediakan panduan langkah demi langkah untuk setiap tugas disertai gambar untuk membantu pengguna memahami instruksi. Kemudian terdapat glosarium istilah yang terkait dengan sistem. Yang kedua, tutorial. Membuat tutorial video yang menunjukkan cara menggunakan sistem. Nah, di mana pada video tutorial terdapat cara menggunakan fitur utama sistem dan cara menyelesaikan tugas-tugas umum dalam sistem. Nah, yang ketiga adalah dukungan teknis. Menyediakan layanan dukungan teknis yang responsif dan profesional. Nah, sederhananya yaitu menyediakan bantuan kepada pengguna yang mengalami masalah saat menggunakan sistem, seperti layanan helpdesk melalui telepon, email, atau live chat. Nah, kalau yang keempat, komunitas pengguna. Membangun forum atau komunitas online untuk berbagi tips dan pertanyaan. Maksudnya membuat forum online di situs web perusahaan atau di platform media sosial. Kemudian mengadakan acara online atau offline untuk pengguna sistem. Kemudian mendorong pengguna untuk saling membantu dan berbagi pengetahuan, dan memberikan penghargaan kepada pengguna yang aktif dalam komunitas. Oke, baiklah kita masuki evaluasi dan perbaikan sistem informasi pada perusahaan Momoyo. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk evaluasi dan perbaikan yaitu yang pertama, pengumpulan umpan balik, yaitu menerima umpan balik dari pengguna dan stakeholder